Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri Kudu, Bapak Ihsanul Mukhtar, STMT. Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Manajemen SMK Negeri Kudu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, staf, ada staf karyawan. Bapak Ibu Guru semua, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua di sini masih diberi kesempatan dan niat baik untuk berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar bersama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Pengawas Pembina dan Bapak Ibu Guru semua, pada hari ini saya menjadwalkan untuk kegiatan observasi kinerja kepala sekolah yang sebelumnya sudah kami atau sudah saya agendakan ya, pada saat pemilihan atau penyusunan kinerja kepala sekolah mulai awal Juli tadi, awal Juli tahun 2024, dan pada pagi hari ini tanggal 23 September dimulailah observasi kinerja kepala sekolah untuk yang pertama kali di semester ini. Sesuai dengan rubrik observasi praktek kerja yang sudah saya pilih ya pada semester ini, yaitu tentang kegiatan komunitas belajar. Kenapa kok saya memilih kegiatan komunitas belajar? Karena komunitas belajar di SMK Negeri Kudu ini menjadi salah satu inovasi dan gebrakan pertama kali yang kita lakukan di SMK Negeri Kudu sebelum sekolah-sekolah yang lain melakukan, setidaknya di Kabupaten Jombang. Dan sampai sekarang mulai di launching tahun 2023, kegiatan komunitas belajar ini berlangsung sampai sekarang. Untuk rubriknya, target perilaku yang nanti setidaknya akan diamati oleh Bapak Pengawas adalah, nah ini akan saya sampaikan dulu supaya nanti teman-teman yang hadir di sini bisa memahami dan sekiranya nanti bisa berkolaborasi dan membantu saya agar pelaksanaan observasi pada pagi hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita semua harapkan. Pada kegiatan pagi ini, untuk rubrik yang pertama, target perilaku yang kita harapkan pada kegiatan hari ini adalah kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Di mana perilaku yang dianjurkan adalah saya dalam hal ini harus memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami untuk mengkomunikasikan informasi tentang komunitas belajar. Kemudian menyusun semua informasi tentang komunitas belajar sesuai dengan urutan yang logis dan mudah diikuti. Kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar dari sudut pandang dan kepentingan guru serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sedangkan perilaku yang dihindari, nah ini adalah menggunakan bahasa atau istilah yang terlalu teknis atau jargon gitu yang tidak mudah dipahami. Kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar ini hanya sebatas dari sudut pandang regulasi saja untuk kepentingan satuan pendidikan, tanpa mempertimbangkan kepentingan atau kebutuhan satuan pendidikan. Untuk yang kedua, ini setidaknya ada 3. Yang kedua adalah kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Nah, semua data ini nanti akan saya sajikan setelah saya lakukan
analisis terhadap semua inputan atau data, refleksi, feedback, umpan balik yang sudah kita lakukan selama ini. Selama setiap akhir kegiatan komunitas belajar di sekolah kita, selalu kita share refleksi. Nah, itu nanti kita akan sampaikan. Kemudian untuk rubrik yang ketiga, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Nah, ini saya harapkan untuk teman-teman yang ada di sini nanti bisa berinteraksi dengan kami yang ada di depan, baik saya sendiri, baik pengawas pembina maupun wakakurikulum. Apabila ada komentar atau pertanyaan atau refleksi ya, atau pengalaman ketika teman-teman mengikuti kegiatan di komunitas belajar sekolah kita. Kemudian, nah ini yang terakhir, menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh untuk menjaga keterlibatan mereka. Ya, ini Bapak Ibu untuk rubrik yang harus kita patuhi ya untuk kegiatan hari ini. Dan untuk mengawali presentasi saya akan buka ini ya presentasi saya. Mungkin nanti saya akan berdiri di situ aja ya, supaya nanti bisa lebih komunikatif. Kalau biasanya saya kalau di sini selalu berdiri dan jalan-jalan ya. Tadi mungkin jadikan gumun kok tuh Pak Miro gitu. Prolognya duduk ya, sekarang aksinya baru berdiri ya. Tenang saja. Ini nanti tidak butuh waktu banyak Bapak Ibu. Yang saya harapkan adalah nanti mungkin akan ada interaksi saja. Selama hampir 2 tahun, sekolah kita ini sudah memiliki komunitas belajar. Namanya Makgober, Media Aksi Guru Berbagi. Dulu saya pernah berangan-angan sebelum saya jadi kepala sekolah, waktu saya masih jadi guru di SMK 3. Itu saya memang pengen bikin komunitas belajar. Namanya persis ini, Makgober, Media Aksi Guru Berbagi. Tapi ternyata belum keturutan di sana. Akhirnya saya sudah ditugaskan di sini sehingga ide ini kita terapkan di sini. Kemudian ditunjang dari surat edaran Kementerian Pendidikan Riset Teknologi bahwa sekolah diminta untuk mengoptimalkan komunitas belajar. Wis cocok, ya. Maka saya dan tim menyusun sebuah program inovasi namanya Komunitas Belajar Makgober. Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu apa itu komunitas belajar. Panjenengan semua pasti sudah tahu ya, komunitas belajar itu adalah kumpulan dari panjenengan ini, guru-guru atau sekelompok GTK yang belajar bersama. Jangan ketika sore-sore, Jumat sore itu kan belajar bersama. Nggak hanya makan siang, tapi makan siang pun itu juga diiringi dengan diskusi-diskusi kecil dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah jenengan temukan ketika mengajar. Berkolaborasi secara terjadwal, Makgober terjadwal sekali, bahkan sangat aktif gitu ya, terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas, tujuannya jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan utama dari komunitas belajar ini satu, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran. Dan saya amati memang Makgober ini pengaruhnya sangat signifikan. Jangan sadari atau tidak, jenengan ketika mengajar itu sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Jenengan sadari atau tidak? Kalau dulu mungkin jenengan enggak memakai proyektor, nah sekarang sudah mulai. Ternyata lebih enak menggunakan proyektor. Dengan menggunakan proyektor apapun bisa
bisa ditampilkan di sini, bisa video, bisa kuis dan seterusnya. Ya, nah ini istilah ini atau definisi ini saya ambil dari buku panduan optimalisasi komunitas belajar yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek tahun 2023. Tujuan dan manfaat komunitas belajar. Saya langsung gagal fokus kalau gambarnya Pak Zen. Ya. Ya, kenapa kok saya panjang Pak Zen di sini? Ya, supaya jenengan menyimak. Katanya kalau ada Pak Zen itu orang-orang fokus semua, gitu ya. Betul ya Pak Zen. Nah, ini anggap saja Pak Zen yang bilang ya. Bahwa tujuan dan manfaat komunitas belajar adalah meningkatkan keterampilan mengajar guru. Memangnya selama ini guru belum terampil. Meningkatkan itu berarti wes terampil, ditingkatkan lagi supaya lebih terampil. Ya, nah guru dapat berbagi pengetahuan atau ide atau metode yang baru yang efektif dalam pembelajaran. Ketika saya ngomong-ngomong dengan Budian, ternyata enak Bu, anak-anak itu ternyata kalau kita bikin kuisnya pakai kuisis, anak-anak itu semangat. Kemarin dapat materi kuisis dari Pak Istana, langsung diterapkan. Kita sudah tahu pengalaman anak-anak ketika menjalankan kuis dengan menggunakan kuisis itu gimana, dan dengan langsung memberikan realisasi. Kemudian meningkatkan kolaborasi antar guru. Ini sudah pasti. Seperti yang saya sampaikan tadi, sampai makan siang pun sebelum acara dimulai, jangan harus ngobrol-ngobrol materinya apa ya. Gitu. Yang sebagai narasumber pun juga seperti itu. Kemarin Bu Siti sama Pak Istakin waktu mau menyajikan materi kuisis. Bahkan kolaborasinya itu 2 minggu sebelum kegiatan Pak Gober sudah terus secara intens berkolaborasi supaya bisa membawakan materi dengan baik. Ya. Kemudian memperbaiki praktek pembelajaran sudah tentu dan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini nanti setelah pemaparan ini nanti saya ingin panjenengan menyampaikan dampak dari komunitas belajar, dampak dari pertemuan berjumat 2 minggu sekali itu ada nggak dampaknya di pembelajaran? Pasti ada ya. Kemudian nah, tahapan membangun komunitas belajar. Komunitas belajar Mak Gober ini sebenarnya saya belum masuk ke Mak Gober. Komunitas belajar ini diadakan atau ada itu nggak ujuk-ujuk ya. Harus melalui tahapan-tahapan. Ini adalah tahapan yang saya ambil dari panduan optimalisasi komunitas belajar yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbudristek ya. Membentuk tim kecil. Nah ini yang saya lakukan. Membentuk tim kecil itu berarti ada tim dalam komunitas belajar itu. Siapa itu? Nah, terdiri atas tim manajemen, ada saya, ada guru ya, yang mampu menggerakkan. Gurunya pun juga ada ketentuannya. Guru yang mampu menggerakkan guru-guru lain dan mempunyai komitmen serta mampu memfasilitasi semua kegiatan komunitas belajar. Ya, bukan berarti yang lain yang gak jadi tim kecil itu marono gak mampu, bergilir. Nanti tunggu saja waktunya ya gilirannya. Kemarin ketuanya sudah Fatil, sekarang ganti Pak Zen. Nanti bisa jadi ganti Pak Udin misalnya. Ya selaku guru penggerak, sudah jadi guru penggerak. Atau nanti ganti lagi mungkin Pak Sido ya. Orang-orang yang mampu menggerakkan. Saya yakin panjenengan di sini adalah semua guru-guru penggerak ya. Meskipun belum terdaftar di calon guru penggerak, tapi dengan duduk di sini jenengan itu berarti sudah mampu menggerakkan, minimal menggerakkan diri sendiri untuk menuju ke ruang guru ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah membentuk tim kecil, ini kita menelaah hasil belajar. Kenapa kok kita butuh komunitas belajar? Kenapa? Karena memang saya lihat waktu itu rapat mutu kita atau rapat pendidikan kita itu kuning, banyak yang kuning bahkan merah, gitu ya. Itu yang
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang mencakup banyak indikator itu ya, ada literasi numerasi, ada karakter, ada kualitas pembelajaran dan seterusnya. Nah, itu memang masih rendah sehingga perlu sebuah kegiatan atau sebuah organisasi yang bisa mengakselerasi supaya nilai hasil belajar siswa itu meningkat ya. Kemudian sosialisasi pada warga sekolah. Sosialisasi itu nanti ada dokumentasinya ya. Sosialisasi kita sampaikan tahun 2023. Dokumentasi launching pertama juga masih ada. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian memasukkan jam efektif guru. Nah ini, kalau jenengan kemarin banyak yang google, kok mak gober kok sore gitu ya, atau kok pagi dan seterusnya. Kita kasih refleksi, jenengan maunya yang pagi atau yang sore. Ono sing pagi, ono sing sore. Di sini sudah ada ketentuannya di panduan itu bahwa memasukkan jam efektif guru. Maksudnya bagaimana? Kalau bisa komunitas belajar itu dilaksanakan di jam efektif panjenengan mengajar. Nah, kalau hari Jumat jam 1 kan masih jam efektif mengajar, ya. Saya anggap itu masih jam efektif mengajar. Meskipun anaknya sudah pulang, gurunya masih belajar. Nah, kenapa? Karena kalau semisal komunitas belajar itu diadakan di luar panjenengan di jam mengajar, pasti akan keberatan. Keberatan nggih? Keberatan nggih? Oh, malam hari waktunya ngomong ibunya ngomong anak. Ya. Ya makanya ini harus dimasukkan di jam efektif supaya ketika pulang on time tepat ya, jam 15 sudah cekot dan pulang. Kemudian baru aksi nyata dan berbagi praktek baik. Ini luar biasa. Sampai sekarang progresnya sangat bagus. Panjenengan, jadi komunitas belajar kita itu fokusnya adalah memang lebih banyak menggali materi-materi yang ada di PMN. Sehingga aksi nyata yang panjenengan lakukan setelah pelaksanaan di kegiatan di komunitas belajar bisa diunggah di PMN juga, dan banyak sekali yang sudah mendapatkan sertifikat ya. Selain itu apa? Berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik itu gimana? Yo narasumbernya ojo Bu Amiro terus, ojo Pak Zen terus ya. Tetapi semua random, nanti akan dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber. Nah ini ya yang tadi kita bicarakan tentang komunitas belajar Mak Gober atau media aksi guru berbagi. Nah ini adalah dokumentasi launching pertama tanggal berapa Ibu? 28 Juli tahun 2023. Berarti sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih 2 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Tapi ini progresnya sudah sangat luar biasa. Mak Gober memiliki visi beraksi nyata untuk mencerdaskan anak bangsa dan launchingnya dilaksanakan tanggal 28 Juli. Nah, dasar hukum dari pembentukan komunitas belajar Mak Gober adalah surat edaran dari Dirjen Guru yang tadi sudah saya sampaikan ya. Surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek nomor 4263/B/HK0401/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Nanti jangan bisa baca sendiri. Kemudian sasarannya adalah semua anggota Mak Gober ini adalah guru SMK Negeri Kudu Jombang yang dilaksanakan setiap hari Jumat di minggu kedua dan terakhir. Nah, kalau di bulan ini, minggu ini berarti ada ya tanggal 27. Nanti narasumbernya malah dari luar, dari UNESA ya. Sudah saya sampaikan pagi ini tadi undangannya. Nanti pagi ya. Jadi Mak Gober untuk bulan ini, untuk minggu yang terakhir ini nanti dilaksanakan pagi hari mulai jam berapa. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru di bidang literasi digital. Kalau jangan lihat
pendidikan ini tadi saya sudah spill sedikit ya, rapor pendidikan di SMK Negeri Kudu. Nah nih, kemampuan literasi tinggal satu ini pikiran kita ya. Kalau Sulinjar AMBK yang kemarin itu berhasil, ini jadi hijau. Yes, alhamdulillah. Jalan nanti guys, jalan nanti gak apa-apa sekarang nih jalan nanti akhir bulan biasanya ini munculnya nanti tahun depan ya 2000 Oktober sudah muncul ya Oktober ya Pak ya nggak tahun 2025 ya oke. Ini tinggal satu ini ya yang lain sudah hijau tapi meskipun hijau baik ya ini tetap harus nilainya harus ditingkatkan ya. Ini rapor pendidikan kita. Oke, kemudian lanjut. Target kegiatan komunitas Magetan berupa aksi nyata yang dipublish di PRN. Nah, ini nanti saya minta teman-teman untuk menunjukkan sertifikat yang sudah diperoleh tertinggi. Jumlahnya siapa yang mendapatkan sertifikat terbanyak di sini? Pasien tidak ada. Weh, 19 ya. Audrey pinter Audrey. 15. Oh iya, harus menghulu ke Pak Z. Ada lagi? Budian pinter Budian. 10? Oh nah, alhamdulillah. Panan gimana panan? Panan berapa panan? 12. Padahal duluan Pak Anang ya. Kesalahan sama Pak Z. Awas diluruskan sih Pak Udin ini nyali Pak. Saya sering lihat di CCTV kalau malam itu Pak di lab itu. Asal saya lihat di lab itu, asal di lab itu Bu masih di depan laptop. Nah, karena Isa tak lihat tuh di mana loh. Loh ini kan wallahi loh bisa. Nampakkan. Beneran sendiri Pak malam-malam di. Ya. Buka apa? Buka ya itu paling tugas itu. Hati-hati ya nanti disalip Pak Udin nanti. Sebenarnya sudah 15. Setiap kali dapat sertifikat mesti jawab saya, Bu, saya dapat sertifikat Bu. Wah mantap Pak. Ini maksudnya ngece saja. Soalnya kalau itu kalau sertifikat nambah-nambah. Ya. Nah ini tim kecil Mak Gober ya. Saya pengarang atau penanggung jawab. Kemudian ada ketuanya Pak Ses, sekretarisnya Bu Sriwit, dan bendaranya Bu Fatafila. Saya dapat foto-foto cantik dari mana ya? Saya tanya AI, buatkan foto Bu Sriwit. Munculnya ini. Loh, gak percaya. AI ChatGPT yang Pro itu jenengan bisa mengenerate file. Ya. Rasanya presentasi saya ini kayak dewe nah. Saya langsung buatkan presentasi dalam bentuk PowerPoint tentang komunitas belajar. Jurek, dari PowerPoint, gak hanya online, tapi yang pro berbayar, ya. Honor ya. Kalau yang gak berbayar ya cek saja. Nah ini kegiatan Mak Gober meliputi diskusi, kemudian berbagi praktek, workshop, kemudian kompetisi atau lomba. Ya, diskusi ya sering kita lakukan. Sekarang ini saya senangnya kalau di ruang guru ini ketika ada nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol mesti laptopnya dibuka. Itu menunjukkan bahwa jangan semua bisa multitasking. Meskipun jangan membahas tentang topik lain, jangan masih ngelirik PMN. Itu berarti khusus ya, Mak Gober edisi khusus. Makanya waktunya juga khusus pagi. Ya. Kemudian kompetisi dan lomba. Nah ini sekarang ini ada 2 lomba, yaitu Gempita Award dan Jambore GTK Hebat. Beberapa guru sudah ada yang submit di Jambore GTK Hebat. Yang di Gempita Award ada yang sudah ikut
Gempita Award itu malah yang nyanyi, ada olahraga, ada sekali kalau tetap olahraga apa? Pasti. Ya, jadi kan ikut nggak? Iya, kenapa ikut nyanyi, olahraga itu ya. Iya, keberanian untuk mengikuti kegiatan kompetisi. Kalau dulu awal-awal semua saya arahkan untuk ikut GCC. Nah, kalau sekarang mana ini Gempita Award ini kok kalem-kalem? Padahal itu lombanya lebih variatif, ya, lebih santai gitu ya, nggak seperti kemarin. Kemudian Jambore GTK hebat, ayo harus ada yang ikut. Itu ada GTK inovatif, dedikatif, dan satunya apa Pak Zek? Kombel inspiratif. Ya. Pak Udin kemarin ikut GTK inovatif. Pak Z ikut GTK dedikatif, Pak Pri ikut GTK inovatif, Bu Endang, Bu Sriwita, semuanya nanti harus ikut ya. Syaratnya bisa dilihat di ini. Ada channel YouTube di BPGP itu ya, sudah disosialisasikan. Nanti tugas Pak Jen untuk ini, untuk menggerakkan teman-teman supaya ikut lomba ya. Kemudian peran pemangku kepentingan ya dalam komunitas belajar, kepala sekolah dan tim kecil ini bertindak sebagai fasilitator atau mentor untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberikan bimbingan ke guru. Saya sebagai kepala sekolah berkewajiban untuk menjaga agar kegiatan di komunitas belajar ini berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik, kondusif, ya. Kalau semisal mungkin ada apa ya, saran, kritik dan saran monggo silakan bisa disampaikan ketika refleksi. Setiap kegiatan di komunitas belajar selalu kita kasih refleksi. Kemudian guru, nah guru ini berperan aktif dan dalam berdiskusi, berkolaborasi, dan dalam mengungkapkan ide, gagasan, bahkan materi yang akan kita sampaikan di Makober itu bisa dari guru, gitu ya. Maksudnya idenya, misalnya Bu sekarang ini lagi tren, gitu ya, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Bu, saya ingin belajar puisis. Bu, saya ingin belajar membuat media pembelajaran interaktif misalnya. Karena di sini saya mendapatkan tugas di pembatik level 3 untuk membuat MPI misalnya. Itu bisa diusulkan di tim Makober supaya nanti kita memberikan pelatihan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Semua ide dan gagasan itu nanti bisa diberikan secara interaktif antara guru dan tim kecil ya. Nah, ini dampak komunitas belajar terhadap prestasi siswa. Ini jenengan yang bisa secara langsung mengukur di kelas. Kalau saya hanya bisa melihat secara global melalui rapor pendidikan. Tadi sudah saya sampaikan ini. Nah, kalau jenengan, nah ini misalnya nilai ujian kemarin ya, PTS itu meningkat. Kemudian kemampuan memecahkan masalah lebih baik. Nah, ini saya dorong teman-teman untuk memberi soal-soal ke anak-anak itu sudah dalam bentuk soal cerita ya. Soal cerita seperti yang ada di ANBK itu. Keterampilan komunikasi yang lebih baik, kemudian meningkatnya motivasi belajar dari siswa. Ketika jenengan memberikan metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang baik gitu ya, yang interaktif, maka siswa itu juga akan bersemangat, termotivasi ya untuk mengikuti pelajaran jenengan. Selama ini jenengan kalau keluar dari kelas itu anak-anak seneng atau sedih? Waktunya kok sudah selesai gitu. Apa seperti itu atau alhamdulillah sudah beres? Kebanyakan apa? Ya, kalau jenengan nanti metode pembelajarannya lebih interaktif, kreativitas dan inovasi. Ini yang kita lihat progresnya ketika anak-anak kemarin barusan ya minggu yang lalu selesai
kreatif dan inovatif. Tantangan dan kendala komunitas belajar. Nah, tantangannya apa? Keterbatasan waktu, ya, keterbatasan waktu, ya. Kadang-kadang itu sudah diagendakan ternyata tidak bisa dijalankan, atau sudah diagendakan dengan materi ini ternyata ada yang nyelonong pengen masuk. Nah, ini sering sekali terjadi. Kemarin dari Unibra tiba-tiba ingin memberikan materi di kombelnya SMK Kudu. Oke, yang lain minggir dulu Pak Zen. Oke, lah jalan, gitu ya. Nah, kemudian resistensi terhadap perubahan. Nah, ini saya kira ini hanya beberapa saja ya. Memang ada beberapa guru yang ini ya, yang tidak semuanya itu terbuka terhadap perubahan. Tidak semua terbuka terhadap update teknologi. Tetapi saya yakin ya, kalau itu terus kita motivasi, terus kita laksanakan, terus kita kasih, terus mau tidak mau ya update. Ya. Kemudian kurangnya sistem evaluasi yang tepat. Ya, ini saya memang masih mencari pola gitu ya. Bagaimana sistem evaluasi? Kalau selama ini kita evaluasinya pakai refleksi setiap akhir kegiatan. Ya. Nah, tetapi nanti barangkali ada evaluasi yang lain, model evaluasi lain, ya. Mungkin nanti saya mohon bimbingan dari Bapak Kepala Pembina. Barangkali ada pengalaman ketika memfasilitasi kepala sekolah, memfasilitasi guru-guru penggerak dan sebagainya, ada model evaluasi yang tepat gitu ya, yang langsung bisa mengukur dampak dari kegiatan yang kita lakukan. Barangkali itu selama ini kita memang agak kesulitan. Kemudian adalah keseimbangan dalam partisipasi, ketidakseimbangan dalam partisipasi. Nah, ini juga kita akui dan menjadi tantangan supaya yang berpartisipasi itu tidak hanya ikut duduk wis pokoke nang ngono dikek mangan ngrungokno wis mari ngisi refleksi wis oleh sertifikat. Tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana saya bisa mendorong, tim kecil ini bisa mendorong teman-teman supaya tergerak untuk mengusulkan diri, ya, membagikan praktik baiknya minimal di dalam kelas. Ya, jadi saya tidak ingin terkesan hanya orang-orang itu saja gitu ya yang berbagi praktik baik. Makanya Pak Zen ini meskipun jadi disorot orang-orang, Pak Zen mesti ngongkonan. Tapi Pak Zen ini memang bertugas untuk membuat semuanya rata, gitu ya, rata supaya semuanya dapat kesempatan untuk berbagi praktik. Gitu ya. Jadi nanti dikondisikan Pak Zen supaya nanti semuanya terlibat. Kalau semisal tidak punya bahan, kita punya sumber yang sangat besar melalui platform Merdeka Mengajar. Silakan pilih aja salah satu materi atau topik yang sekiranya menarik bagi Bapak Ibu. Ya. Pelajari, kalau ada waktu untuk menerapkan di kelas, silakan diterapkan, baru bagilah praktek baik panjenengan, pengalaman panjenengan melalui komunitas belajar Makobe. Ya. Kemudian, akhir ya, rencana pengembangan ke depan adalah adanya evaluasi secara berkala seperti yang saya sampaikan tadi. Saya ingin sekali bisa mengukur seberapa besar sih dampak gitu ya Makober ini terhadap peningkatan kualitas mengajar kita semua gitu ya. Kemudian pelatihannya ini juga nanti pengennya itu nanti lebih ke, selama ini kayaknya kita lebih ke ini ya, update media pembelajaran basis digital ya. Nah, ini nanti mungkin lebih ke strategi pembelajaran kolaboratif. Boleh nanti digabungkan dengan pemanfaatan IT, boleh juga nanti pedagogi. Jadi strategi pembelajaran yang bisa mengajak anak-anak untuk bisa berkolaborasi. Supaya tidak ditemukan lagi ketika guru ini ngotot ngajar nenggone kelas, ternyata anaknya muncul gak ngerti cak menurut nenggone kantin. Ya, saking senengnya ngotot ngajar ya. Karo nih siswa itu nang jedek gak balik ternyata nang kantin. Ya, tidak ada seperti itu. Sehingga memang
semuanya terlibat, bentuklah kelompok-kelompok sehingga nanti kalau ada satu kelompok yang siswanya itu ocol, siswanya yang lain itu bisa tahu, lo itu kok gak balik-balik. Panjenengan sudah terbantu dari kelompok kecil ini tadi. Ini ya, ini yang mungkin nanti akan ditingkatkan ya Pak Zen, jadi lebih pedagogi pengelolaan kelas. Bagaimana kita mengelola kelas dengan baik, sehingga nanti di situ muncul disiplin positif, budaya positif. Nah, kelas itu sudah menjadi ranah panjenengan semua untuk mengelola anak ini supaya nanti bisa menjadi ini ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya waktu itu ya. Kemudian pembentukan kelompok ya, membentuk kelompok kerja berdasarkan minat dan keahlian siswa ya, bakat minat ya. Jadi kita membentuk kelompok siswa itu berdasarkan bakat dan minatnya ya, supaya lebih terarah. Kemudian peningkatan fasilitas ya, ini yang mungkin perlu dikembangkan adalah peningkatan fasilitas. Sementara ini mungkin kita tidak ada kendala kayak Pak Zin ya untuk fasilitas ya. Fasilitas itu biasanya yang diperlukan adalah koneksi internet, proyektor, laptop pribadi, HP. Saya kira tidak ada masalah. Namun apabila ingin ditingkatkan, nah nanti mungkin panjenengan butuh apa smartboard gitu ya, atau apa gitu ya, monggo nanti bisa disampaikan. Oke, nah ini dokumentasi cerita praktek baik. Praktek baik ini ada ini ya, saya dibantu Pak Zen semalam untuk mengumpulkan berbagai cerita praktek baik. Nah ini galeri, di sini terkumpul kegiatan-kegiatan Makober yang dinarasumbernya oleh teman-teman kita sendiri. Nah ini juga ada linknya, ini nanti bisa kalau misalnya Bapak pengawas pembina butuh print out nanti bisa di print out, tapi sebenarnya ini sudah dalam bentuk digital, semuanya ini bisa diklik juga. Nah ini dokumentasinya. Nah, kemarin ada workshop ya. Ini berbagi praktek baik. Nah, ini Bu Krisna ini sangat riang gembira ini ya. Kemarin, nah ini nyata ini aksi nyata ya, aksi nyata ini. Ya, Bapak, seluruh kegiatan dokumentasi kegiatan Makober sudah terdokumentasi dengan baik di media sosial kita, baik di smknu.sca.id maupun di Instagram, TikTok, apalagi Facebook ya, YouTube ya. YouTube ini Pak Istain perlu dapat akses channel YouTube supaya yang di TikTok itu juga diunggah di real shop-nya YouTube. Ya Pak Burhan ya. YouTube-nya kan nggak tersentuh ya. Hanya Mas Karman yang ini yang akses YouTube. Nanti bisa untuk dokumentasi kegiatan yang biasanya Pak Istain nge-share di TikTok itu ya, itu di-upload juga di YouTube kan, di short-nya YouTube. Nah, supaya ada isinya ya. Kemudian, nah ini program kerja ini juga. Program kerja Makober juga ada ini. Ini saya dibantu oleh Pak Z juga untuk bikin ini. Nah ini nanti juga mungkin bisa di print out jika memang diperlukan. Nah ini. Kemudian refleksi. Nah refleksi Makober ini setiap kegiatan kita adakan refleksi. Hasil refleksi untuk kegiatan Makober ini berupa statistik ya, grafik. Nah ini sudah dikumpulkan juga sama tim Makober, dibantu oleh Bu Sriwi, Bu Fakir, luar biasa pokoknya. Semuanya bukan tempat saya. Nah ini refleksinya di belakang ya.
sudah saya attach di sini juga. Ada yang ada grafik-grafiknya itu Pak. Mungkin saya salah mencatatkan. Nah ini ya, oke. Sudah ada print out-nya di Bapak Pengawas Pembina. Terakhir Bapak Ibu ya, terakhir. Nah ini nanti saya minta, mungkin nanti juga Bapak Pengawas Pembina meminta untuk panjenengan semua memberikan refleksi terhadap kegiatan observasi kinerja kepala sekolah untuk pagi ini. Mungkin ini ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti monggo, barangkali ada yang ingin disampaikan, nanti mungkin bisa dipandu sama Pak Toto ya, atau nanti mungkin bisa dipandu ya untuk diskusi, barangkali ada beberapa teman yang ingin menyampaikan pengalamannya ketika selama 1 tahun lebih ini mengikuti Makober, baik pengalaman baik maupun pengalaman yang kurang baik. Monggo silakan di-share saja. Saya terbuka atas kritikan, masukan ataupun hal-hal yang kurang ini silakan disampaikan saja. Karena itu menjadi ini ya, menjadi masukan untuk pengembangan komunitas belajar Makober kita. Mudah-mudahan nanti semakin berkualitas, semakin baik dan bisa menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Terima kasih, saya akhiri paparan saya tentang komunitas belajar pada pagi hari ini. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita kasih aplaus pada kita. Sudah panjang dan lebar menjelaskan tentang komunitas belajar yang ada di sekolah kita, yang juga sebagai bahan observasi pas sekolah layak pengabdian. Ini mau diskusi dulu atau lanjut Pak Eka? Diskusi dulu ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum refleksi serta diskusi, nanti saya mati hanya beberapa yang konsentrasi, yang lainnya ada yang bapak isinya gitu dan lain sebagainya. Nah, ini supaya Bapak Ibu kembali kepada jalan yang Bapak Ibu jawab ya. Artinya kita harus hadir seutuhnya. Hari ini adalah observasi kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu harus interaktif. Oleh sebab itu supaya ini betul-betul konsentratif, saya minta turun program maju ke depan. Ayo monggo berprogram. Berprogram begitu, maju ya. Kalau tidak mundur ya, mundur. Tapi bukan maju dan mundur. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya tanya supaya ini betul-betul konsentrasi dan hadir seutuhnya, apa yang harus dilakukan? Espresso-nya pakai apa? Saya pakai susu. Supaya pikirannya hadir seutuhnya di sini, tidak kemana-mana. Coba saya minta praktekkan mindfulness pakai teori stop dan berikan kalimat yang bisa menghadirkan sepenuhnya Bapak Ibu supaya betul-betul hadir sebetulnya di dalam forum ini, tidak berpikir kemana-mana. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, persilakan untuk duduk tenang
sikap duduk yang Bapak Ibu rasakan nyaman. Sudah Bapak Ibu, hentikan semua aktivitas HP-nya, makannya diberhentikan dulu. Semuanya dijemput. Coba Bapak Ibu duduk, rasakan Bapak Ibu sikap sempurna, duduk yang nyaman, rasakan, pejamkan mata Bapak Ibu, pejamkan mata, pejamkan mata, dengarkan suara yang satu suara yang ada di sini. Mungkin ada suara mesin itu, coba Bapak Ibu didengarkan, sikap sempurna, rasakan Bapak Ibu apa sudah melakukan sesuatu yang berdampak positif bagi siswa. Rasakan Bapak Ibu mulai mengajar, mulai awal di SMK ini apa sudah bermanfaat bagi murid-murid kita. Pikirkan Bapak Ibu bisa membuat suatu program yang berdampak positif pada siswa. Dipikirkan Bapak Ibu sambil merasakan hati yang tenang. Pikirkan Bapak Ibu, pikirkan bahwa murid-murid kita itu suatu aset kekuatan yang bisa dikembangkan. Sudah Bapak Ibu, buka mata. Insya Allah nanti habis ini mereka akan punya program yang berdampak positif pada siswa. Bentar. Oke, mungkin ini terus. Ada yang kurang itu, ada yang kurang. Apa yang kurang? Tarik nafas, rasakan nikmatnya, kemudian buang pelan-pelan. Oke, protekan kurang. Ayo konsentrasi Bapak Ibu. Tarik nafas pelan-pelan. Sebentar, ditotor dulu. Bapak Ibu tangannya berada di pahanya masing-masing, dan di pahanya semuanya ya. Bapak Ibu, tolong posisi duduknya ya senyaman mungkin. Nah, di pahanya masing-masing, jangan di pahanya temannya. Kemudian untuk kakinya bisa diletakkan di lantai, juga di atas meja. Tangannya diletakkan di atas pahanya masing-masing. Posisi badannya silakan duduk senyaman mungkin. Setelah itu Bapak Ibu tarik nafas pelan-pelan. Kedua.